Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di kota Bandar Lampung. Biasa teman-teman bilang kota begal, atau bisa dibilang juga kota gajah lah. Jangan begal ya. Atau mungkin besoknya teman-teman mau ngebegal gajah. Mau? Oke. Kita sekarang bersama Bang Reddy. Ada yang kenal nggak nih kira-kira Bang Reddy? Masih ada yang kenal nggak? Dulu beliau ini keliling Indonesia juga. Kurang lebih berapa tahun Bang? 2 tahun. 2 tahun ya, wow, 2 tahun coy. 2 tahun itu sempat pulang juga atau sempat pulang? Berapa 2 kali lah pulang. 2 kali ya pulang ya. 2 kali beliau pulang pakai apa Bang? Pakai Honda Beat dulu. Honda Beat, sama-sama Matic cuy. Tapi kira-kira ekstrim mana Bang? Motor si Fuso sama dulu sebutan motor apa? Ada Plastik sebutan merah gitu. Plastik merah ya. Masih ekstriman Fuso lah. Nggak ada yang bisa lawan itu mah, Suzuki. Suzuki Fuso ya. Suzuki Fuso, wow, ini kita sekarang bareng Bang Reddy. Dulu beliau ini keliling Indonesia tahun berapa Bang? Saya 2011 sampai 2013 September. 2011 sampai 2013. Keren, 2 tahun loh Cuk, keliling Indonesia. Dulu itu bisa dibilang beliau ini yang pertama kali keliling Indonesia pakai Matic loh. Karena mungkin tahun 2011 sosmed kurang Bang ya. Dan Dulu masih main Facebook, BBM, masih main Facebook. Twitter pun kayaknya belum begitu ini lah aktif. Aktif ya. Oh. Kalau boleh tahu sekarang domisili di mana Bang? Saya di Pesawaran, belum Batam. Pesawaran. Oh, Pesawaran. Teman-teman Lampung. touring sempet lah, ada beberapa yang ke rumah kayak Rian. Oh, Bang Rian Redbeat ya. Dari Kalimantan. Sempet jumpa Bang Lucky juga ya? Sempet, ya itu inspirasi saya lah itu. Wah, inspirasi Bang Lucky Sama lah ya kita ditonton ya. ya. Sama lah kita ya. Bang Lucky yang lagi nonton nih. Ready bang. Dua Masih inget, Bang? Dua murid abang nih di sini lah. Dua murid ya kita bisa bilang. Beliau memang istimewa lah. Sekarang jumpa orang istimewa juga, orang yang pertama kali keliling Indonesia pakai Matic. Wah, keren Matic. Rupanya Matic juga bisa loh keliling Indonesia. Pertama kali Matic keliling Indonesia 2011. 2011. Pertama kemana dulu Bang? Emang rencananya keliling Indonesia atau iseng-iseng nih? Dulu ceritanya ya bucin lah ya kalau kata zaman Bucin, sekarang. iya. Jadi gue dulu itu putus sama pacar gue tuh. Ah, Ya dulu juga hobi touring. Jadi mau coba-coba lah sesuatu yang beda. Teman-teman kan lulus sekolah kan daftar kuliah dan daftar kerja. Gue coba daftar jadi petouring lah ya, dokter dari petouring. ngikutin Wah. senior kayak Bang Lucky, Denny Gempol, terus yang lain lah. Jadi gue coba buat beraniin diri sekaligus mau ngilangin kegalauan lah dulunya namanya ya. Lawan ya. Gue coba buat ngajuin proposal ke Honda di sini namanya PT Tunas Dipa Matra, main dealer Honda di sini untuk buat surat jalan. Terus gue beraniin diri ketemu kadis-kadis di sini kayak kadis pariwisata, dinas perhubungan. Gue main juga ke Polda Lampung, main juga gue ke wakil gubernur untuk melengkapi administrasi surat jalan sih buat membantu gue di jalan. Bener-bener lengkap berarti. Bener-bener lengkap, gue Perjalanannya, planning wah. bener lah karena memang dari zaman dulu SMA waktu gue pertama kali nyoba touring jauh tuh kelas 2 SMA ke Sabang, gue punya impian itu tadi. Pas kebetulan juga ditambah bucin tadi itulah putus cinta ya. udah, Bucin gua ya. coba. Berarti ceritanya perjalanannya karena apa? Ya Putus dulunya cinta gara-gara ya? putus cinta lah ya, konyol lah dulu ya. Konyol. Kukirain anak-anak bucin tuh zaman-zaman sekarang. Ternyata dulu juga Dulu juga ada bucin. bucin, dulu juga sempet gaul lah dulu. Jadi perjalanan pertama kita ke Batu Raja sempet ya. namanya perjalanan pasti ada resiko ya. Dari Batu Raja itu sempat motor mau kebakar loh. Kebakar Gara-gara Gimana itu konslet. ceritanya tuh? Konslet ini klakson kita kan klakson variasi. Aha. Konslet kena bodinya plastik kan namanya plastik merah tuh. Hmm. Ngasep dia. Langsung saya main ke AS terdekat dibenerin. Nah, udah itu dari Batu Raja main ke Palembang masuk ke Bangka balik lagi ke Jambi, Batam, lanjut Pekanbaru, Medan, masuk Aceh, Sabang saya lewat lintas barat tembus ke Padang saya masuk ke Bengkulu, ke Kerinci dulu. Dari Kerinci saya masuk Bengkulu. Nah di Bengkulu saya pas menuju Lampung eksiden juga, kecelakaan. Kecelakaan sempat juga Sempat kecelakaannya. kecelakaan di mana? Di Bengkulu Selatan namanya. Jadi begitu pagi nih nyampe mana ada anak sekolah nyalip kita tuh ngebut banget. Kalau ini ya geng motor lah kayaknya nggak pakai helm trondol lah itu. Kaget lah kita, ngerem mendadak deh, kita tumbuh dari belakang, pingsan nggak lama ya kemudian balik lagi ke Bengkulu, jaraknya lumayan jauh dari mana ke Bengkulu. Udah itu
motor ketahan seminggu di situ. Nah sempet gimana ya, mau ngurungin niat lah di situ, tapi tetap jalan. Akhirnya dari itu seminggu selesai dari lantas di mana, lanjut ke Lampung kita ke Jawa masuk ke Bromo lagi, itu ada event Honda Bikers Day namanya. Oh, 2011 sudah ada Honda Bikers Day? Udah, itu Honda Bikers Day yang ketiga. Yang ketiga ya? Iya. Keren. Yang ketiga, terus dari Honda Bikers Day itu kita lanjut ke Sulawesi, saya ngabisin Sulawesi. Sudah dari Sulawesi saya lanjut ke Kalimantan, muterin semua. Enggak, dari Honda Bikers Day itu saya ke Kalimantan Selatan, tembus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Nah, di situ saya sempet down, semangat saya hilang lah. Sempet sakit kan, seminggu dirawat. Oh, sempet sakit juga ya waktu Sakit, jalannya? dehidrasi lah. Dari perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat kita lewat lumpur 1 hari lah gitu. Jadi Hutan ya? di hutan, bayangin aja di hutan lumpur, ban nggak bisa jalan, posisi pakai jas hujan kan, jadi dehidrasi seminggu. Kita sempet pulang, frustasi lah di situ, kok rasa malu ya sama orang main dealer, sama teman-teman, gengsi lah ya. Jadi sebulan itu saya coba buat nenangin diri, mainlah saya ke Jakarta. Di Jakarta saya coba, kalau memang gagal touring, coba saya mau jadi artis gitu kan. Pernah mau nyoba iya, ngikut audisi pelawak lah gitu. Lucu enggak? Lucu enggak kan? Jadi udahlah, nekatin diri lagi, saya jalan lagi. Jadi dari Kalimantan itu saya balik lagi ke Kalimantan lagi. Balik ke Kalimantan, tapi rutenya saya langsung ke barat. Dari Kalimantan, dari Banjarmasin, motor saya pakai dari Jakarta ke Banjarmasin, saya naik pesawat turun Banjarmasin. Saya langsung ke timur, tembus Samarinda langsung saya nyebrang dari Balikpapan ke Sulawesi. Tembuslah saya di Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah saya main ke selatan, ada Jamnas lagi tuh, Jamnasnya Honda Beat di Makassar. Dari Makassar terus lagi saya sisir sampai ke Sulawesi Tenggara. Nah, disitulah awal mulanya saya dapet jodoh di Sulawesi Tenggara. Oh, berarti temanya dulu itu lagi nyariin jodoh nih ya, putus Enggak cinta. juga sih putus cinta, ngelupain mantan, akhirnya ketemu. Ujung-ujungnya ketemu di jalan. Sekarang jadi jodohnya istri ya? saya. Oh, jadi Iya, istri. Oh, jadi istri. istimewa. Jadi di kapal Bone menuju ke Kolaka, saya sempat chattingan sama istri saya sekarang. BBM dulu, belum ada WA, belum ada IG kan. Kenalan lah, terus ya udah saya bilang nanti saya ke kotamu, saya bilang kan, ya namanya dulu kan sosok playboy lah kan. Oh iya. Jadi singkat cerita nyampe lah saya di Kendari Sulawesi Tenggara, ketemu lah sama istri saya kan. Seminggu saya di sana, saya deket, saya tembak, mau dia jadi pacar saya. Pas saya mau ke namanya apa ya, ke Muna, nama tempatnya Muna, tempatnya lah Ode kan. Dia ngomong kan mau ngikut, ya udah saya bilang, saya juga punya impian touring keliling Indonesia sama cewek kan, mau nggak kamu? Mau. Itu iya. awalnya ngebohongin orang tua, bilangnya ini apa, kerja kan, padahal ya. ngikut saya touring. Terus saya bilang memang saya tekad, selesai saya touring saya mau nikah sama istri saya ini sekarang. Nah, singkat cerita kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi dari Kendari, saya lanjut masuk lagi Sulawesi Tengah, masuk ke Poso, masuk ke Luwuk. Sulawesi Tengah juga paling ujung, Banggai, balik lagi saya ke Palu masuk Gorontalo, posisi masih puasa, saya puasa di Gorontalo, di Manado. Lebaran saya di nyebrang di Ternate. Nah, di Ternate saya tempat Opa, saya manggilnya Opa Adi, mungkin pada kenal lah, dulu dia mantan presidennya RBI lah, lama saya di situ lebaran di situ. Di Ternate ya? Iya, Ternate. 1 bulan saya di situ. Nanti saya nyebrang ke Papua di Sorong, tempatmu di Sorong. Iya, di tempat gue. Enak itu sana ya? Ya, enak. Indonesia mutiara dari timur lah itu. Mutiara dari timur. Di Sorong saya sekitar beberapa minggu nyari akses lah, nanya-nanya sama senior kayak Bang Luki sama Denny Gempol kan, Mas Denny yang dari Jogja, aksesnya kemana. Akhirnya dari Sorong setelah konsultasi saya ke Merauke. 1 minggu saya di kapal Pelni. Wah, susahnya minta ampun itu. Mau naik iya susah, ya namanya mungkin Pelni ya ketat ya. Kita juga kan dulu namanya muka gratisan kan, numpang di kapal kan. Gitu. Terus seminggu di kapal, masuklah saya di Merauke.
Nah di Merauke ini saya sempat kerja di situ. Pas sempet kerja juga. Kerja ngangkutin beras. Lagi itu istri juga lagi sakit kan. Namanya malaria di sana kan lumayan kan malaria kan. Oh iya sih benar, memang orang yang pertama kali masuk Papua Pasti harus wajib kena harus malaria. kena malaria. Iya. Kalau nggak kena Enggak. malaria berarti belum pernah masuk Papua. Begitu Bang ya? Benar. Terus dari Merauke 2 bulan saya coba tanya lagi akses kemana. Akhirnya saya mau ke Jayapura naik Hercules. Nah itu setelah kita perbatasan lah ya, udah lama masuk perbatasan Indonesia Timur, foto-foto ketemu sama Pak Maruf polisi yang jaga di sana, yang jaga tunggu perbatasan. Udah selesai, saya coba deketin TNI AU di sana buat coba akses gratis naik pesawat Hercules. Alhamdulillah dikasih, dan kebetulan salah satu anggotanya itu ada orang Lampung membantu saya buat naik kan. Naik ternyata jadwalnya dia berubah, nggak langsung ke Jayapura, saya masuk ke Pulau Biak. Di Biak. Oh di Biak. Iya, Biak. beda. Di Biak saya beberapa hari ketemu sama teman-teman komunitas di sana, dibantu kan. Akhirnya dari Biak saya naik kapal Pelni sekitar 3 hari ke Jayapura karena dia berhenti 3 hari. sampai Jayapura. Lama juga Jayapura, main lagi perbatasan Indonesia PNJ. PNG ya. PNJ. Dari PNJ itu selesai, akhirnya saya coba, udahlah selesai di Papua, saya udah masuk Merauke, pulang saya ke Jawa. Dari Jayapura saya ke Surabaya. Surabaya turun ikut event juga, eventnya komunitas Honda Beat lah gitu ya. Udah selesai langsung saya ke Bali, Bali masuk ke NTB, NTB ke NTT, selesai pulang baru ke rumah. Nah, di rumah setahun pacaran sama istri, ujung-ujungnya di tahun ke-2 nikah sama istri, alhamdulillah sekarang udah punya anak 2. Singkat cerita aja lah, itu sebenarnya panjang kalau mau ceritain. Iya sebenarnya panjang ya. 2 hari 2 malam juga nggak habis ya. 2 tahun gua mau 2 tahun mau cerita ceritanya. ya. Itulah berarti sedikit singkat cerita dari Bang Randy. Dulu dia dipanggil Randy Cangcut. Ya. Coba tanya sendiri lah, kenapa kok dipanggil Cangcut nih? Dulu saya Cangcut Ranger namanya. Cangcut Fans, Ranger, iya, Cangcut Ranger. Dulu Oh. rambut kayak Kibil lah, kayak gitarisnya kan. Berarti ini apa namanya? Rambut apa? Rambut jamur. Rambut jamur ya. Iya, jamur. Mushroom Dulu nih. sempet ketemu juga selama touring 3 kali. Pertama kali ketemu di Bangka, waktu dia konser, terus di Balikpapan, ketemu lagi di Jakarta. Oh, malah di Jakarta. Oh, karena beliau ini sama ngefans ya sama Ya, Cangcuter ya, sama dan band itu Cangcuter. inspirasi saya. Mereka sempat nyebut juga waktu I love you baby nggak pokoknya. I love you baby. Pokoknya identik Cangcuter di tempat kerjaan, di anak motor ya pasti saya. Udah positif, salah satu, cuma satu-satunya Cangcut Ranger yang masih ini ya cuma saya. Oh iya. Kalau boleh tahu nih Bang, dulu kalau aku sendiri nih masalah kita perjalanan pasti kita ngabisin banyak nih. Kalau kata teman-teman pasti pada kepo kan. Dulu di tahun 2011 dengan 2020 selama kita jalan ini pastinya kan ada perbedaan nih. Nah, Ya. kita tanya langsung sama Bang Reddy. Dulu masalah keuangan administrasi perjalanan gimana Bang? Dapat dari entah kerja atau apa? Sebenarnya sih sama kayak Yang kamu lah, identik nekat sama- modalnya ya dulu. Nekat ya? Iya nekat. Cuman masih Kirain gua doang loh nekat, dia juga nekat loh. ada plus minus lah. Dulu saya memang minusnya medsos kurang begitu ini kan. Cuman alhamdulillah untuk masalah perjalanan ya banyak kebantu lah. Kan udah tak sharing-sharing juga sama kamu kan ilmunya kan ya. Oh iya iya. Nah, iya. jadi yang penting itu niat dulu. Masalah biaya ataupun apa pasti berjalan dengan waktu pasti ngikut. Yang penting kamu niat, mau jalan pasti ada jalannya gitu. Mau bener-bener tekadnya bulat, harus semangat buat jalan, ya udah jalan aja. Berarti uang nggak menentukan segalanya. Nah, ya? uang memang faktor pendukung, cuman kan nggak Pendukung, terlalu ya. faktor utama. Intinya kan niat dulu. Faktor utama Jadi kita mau berarti sholat aja niat. niat dulu kan. Nah, Wah itu. iya bener. Kita mau ibadah aja niat dulu loh tadi. Apalagi mau ngambil wudhu kemudian ibadah pasti kan niat dulu. Apalagi kita Intinya, melakukan perjalanan keliling namanya Indonesia. kita jadi musafir tetap harus punya niat di atas. Ah, ya Saya Allah. juga dulu sempat selama touring itu sempat masuk pesantren di Jawa Oh, Timur. sempat masuk juga Iya, ya? 3 hari saya. Oh, 3 Ya, itu hari. tadi gara-gara bucin kan nggak bisa tidur subuh. Tahu-tahu udah ajan subuh, saya coba ke masjid ketemu jemaah lagi gitu kan. Diajak saya ke pesantren Temboro di Temboro namanya. Oke siap. Ya namanya pengalaman lah, kamu juga pasti ceritanya pasti beda-beda ya. Ah. Dari kami ini yang sudah pernah touring, yang sudah lama touring, coba kamu ambil hikmahnya, apa yang bagus diambil, yang jelek yang nggak usah dipakai. Karena setiap peturing pasti ada sisi negatif sama positifnya gitu. Namanya kan manusia kan ya. Nah, keren nih cerita dari Bang Reddy. Wah pasti teman-teman pada kepo kan. Apalagi ya kira-kira yang mau tanya sama Bang Apalagi Reddy ya, ya? apalagi Apa ya ya. kira-kira?
Masalah mau ngambil motor, ayo ngambil motor sama saya. Oh ya, kebetulan beliau ini kan kerja di apa Bang FIF ya? Bang FIF. Boleh sebut Finance apa? Enggak apa-apa sih, kita sekalian sponsori FIF nih. Oh, iya. Ayo orang FIF yang nonton tolong di endorse dari ya. Suzuki nih mau jalan nih. Tolong di endorse ya. Ya kebetulan saya kerja sekarang di pembiayaan. Di pembiayaan. Alhamdulillah lah, namanya kita hidup tetap harus jalan, namanya hobi ya hobi. Sekarang kayak masanya kamu touring ya kamu nikmatin, tapi harus ada masanya harus berhenti kamu, nggak bisa kamu terlalu dalam touringmu ini. Touringmu itu harus ada ujung, harus ada tujuan. Kayak saya lah, jatuhnya kan dulu ya nganggur. Iya, dulu nganggur di jalanan, sekarang kerja kantoran berhasil jadi putih sekarang dia loh. Memang kita harus punya sosok inspirasi ya. Kalau saya sih memang istri saya. Kalau memang saya nggak nikah mungkin saya udah touring lagi itu kemarin. Sebuah motivasi ya. Ya, motivasi. Ya, kamu harus punya cerita sendiri lah. Mudah-mudahan dengan selesai touring ini kamu dapat jodoh kan katanya. Amin, gimana? amin. Mau nggak disebutin apa? Jangan disebutin dulu jangan. itu. Oke, kita udah tanya mengenai nama kan, kemudian beliau dari tahun berapa? Beliau ini dari tahun 2011 sampai 2013 beliau jalan Sabang Merauke. Wah, Ya. dari 1.000 orang yang ada di Indonesia, belum tentu juga salah satunya bisa seperti kita atau teman-teman yang lain, kita sebutin teman-teman yang lain. Sebenarnya teman-teman bisa juga, tergantung dari teman-teman yang niat apa enggak. Dari kayak Bang Luki, kemudian yang teman saya yang udah selesai yaitu Rahmat, Rahmat ya. Aceh, Rahmat, Dayat, terus Rahmat Dayat. kalau itu manggilnya apa ya? Opung apa ya? Opung Romo. Om Romo. Di Jogja ada Denny Gempol, banyak kok. Banyak Intinya teman-teman yang keliling Indonesia. bakal kalau mau jadi kayak kita itu bisa, yang penting ya. Kira-kira ada pesan nggak Bang buat temen-temen yang mau jelajah Indonesia nih? Pasti pada kepo nih. Itu inspirasinya dari mana? Kemudian yang pertama sih memang planning awal tuh harus matang, administrasi. Planning, ya. Salah satunya misalnya kamu mau pakai produk apa nih yang kamu pakai, motor misalnya motor Honda, kamu deketin main dealer Honda, harus ada kerjasama kan gitu. Terus atau ke Suzuki, ke main dealer Suzuki, Yamaha gitu juga. Satu itu untuk menunjang motor ya misalnya kita di jalan. Kalau untuk kayak masalah silaturahmi ke kepala daerah, kamu harus ada surat dari Pemprov tempatmu berasal ya, misalnya Domisili kamu lah ya. domisili dari kamu dari Papua Barat, kamu dari Papua Barat, dari Pemprovnya boleh, itu buat melengkapi aja sih dari Dishub, Dinas Pariwisata. Terus sama sekarang nih yang paling penting nih alat-alat vlogger ini nih. Kalau vlogger Iya, ya. vlogger, YouTuber gitu. Bukan YouTuber Bang, aku TikToker Bang. Ya, TikToker ya. TikToker, Harus Bang. lengkap, harus lengkap, jangan kalau sekarang jangan gaptek lah karena kan sempat kenal Media sosial berarti ya. harus benar-benar matang sama izin orang tua. Itu yang paling utama itu doa restu Bang ya. Doa restu dari orang tua, ibadah jangan lupa. Intinya harus low profile lah, seperti kayak Padi makin isi makin nunggu. Namanya perjalanan di atas kita masih ada lagi gitu. Terus pesan buat Anip lah, tetap hati-hati, semangat. Namanya touring ya pasti ada pahit manis. Semua daerah kan ada kulturnya masing-masing, punya adat masing-masing, kamu ikutin, jangan sampai kamu langgar adatnya. Terus kamu harus punya ciri khas fashionmu sendiri, ya kayak sekarang kan pakai topi, sering Dipace senyum, pakai topi, ya kan? Iya sering senyum, harus punya karakter lah, kayak motormu kan namanya Si Buso ya. Buso, ya, apa itu bagus, itu ciri khasmu. Kamu harus tetap semangat, nikmatin masamu sekarang, puas-puasin, nanti harus ada ujungnya, ada tujuan gitu ya. Saran saja jangan terlalu berlarut dalam touringmu, pasti harus ada ujung. Terus salam juga lah buat teman-teman senior, terus yang teman-teman yang sudah pernah mengkondisikan saya sama keluarga. Makasih dulu udah sempet ngeluangin waktu, tenaga, pikiran buat nyambut ya saya sama istri. Terus minta maaf lah kalau dulu nggak sempet minta maaf kalau misalnya ada salah selama bertamu. Khilafan waktu Iya, jalan ya. khilafan namanya manusia kan. Ya saya pribadi ucapin minta maaf, terima kasih lah ya. Itu aja sih untuk Hanif, tetap semangat, sukses, semoga si Puso sehat terus, Amin, nggak si banyak Puso. masalah, rezekinya lancar di jalan, Amin. kamu kuat, nggak sakit, dapat jodoh, itu yang paling penting. Amin. Mudah-mudahan jadi artis, ya artis TikTok, apa Artis TikTok aja influencer, kita kan? nanti. Tarik sis. Aduh, oke, sedikit mengenal mengenai Bang Reddy. Beliau udah cerita sedikit sedikit histori perjalanan dia selama di mengelilingi Indonesia. Banyak juga Journey, kalau saya dulu cerita-ceritanya. ngomongnya the journey. Journey ya, Iya, journey atau cerita perjalanan. Jadi beliau ini
yang pasti didukung oleh masyarakat Indonesia itu khususnya. Kemudian Kita nggak bakal bisa kalau nggak ada masyarakat Indonesia. masyarakat Karena nggak cuma Indonesia yang anak welcome lah. komunitas kan, kadang-kadang kita sama masyarakat, sama aparat. Kita saya numpang tidur di NTT di kantor polisi, pernah semualah. Karena Indonesia itu betul tadi kata Romo, Indonesia itu indah tuh. Indonesia itu endah bro. Nah, Romo, tolong ditonton Romo. Oke, sedikit cerita mengenai Bang Reddy itu tadi yang bisa diceritakan oleh beliau. Setelah ini untuk saya pribadi lanjut perjalanan menuju Banten. Kemudian kita jelajahi tanah Jawa kembali karena ada beberapa rute atau beberapa wilayah yang belum saya masuki, khususnya wilayah Jawa bagian selatan ya. Kita nanti akan lewat Jawa bagian selatan dari mulai Pangandaran sampai Pacitan nanti. Pokoknya sampai jumpa di kota-kota lain dan kita pastinya akan memiliki keseruan di jalan. Pokoknya jangan lupa apa Bang? Like, subscribe, breaker. Subscribe. Di sini kameranya. Oh, Di sini kameranya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan khususnya warga Indonesia yang ramah tamahnya tinggi. Nah, yang sopan santun khususnya orang Jawa, punten. Assalamualaikum, Mamang. Oke, sampai jumpa di kota-kota lain. Salam dari Kota Bandar Lampung dan khususnya dari Bang Reddy. Salam dari Bang Reddy. Kapan main ke Bandar Lampung, siap dikontak Bang Reddy aja. Oke, silaturahmi, cerita-cerita dengan beliau. Mungkin di sini sedikit cerita ya. Mungkin nanti mengenai cerita perjalanannya yang lebih panjang lagi bisa temuin beliau di Lampung. Oke. Main-main gak apa-apa kan, teman-teman main di Lampung. Boleh apa Pak, kan? kita welcome apalagi kita juga kan sempat jadi peturing. Jadi semua peturing kalau ini bisa kontak saya. Oke, siap. Nanti aku akan tempel nomornya di deskripsi. Facebook ada Bang ya? Facebook ada. Facebook ada, IG, Instagram ada ya. Iya. Oke, nanti kita tempelkan di deskripsi di bawah. Jangan lupa nanti diikutin, di follow Bang Reddy. Sekian dari saya, Pak C. Hanif dan Ride to 34 Provinsi Indonesia. Ini adalah provinsi yang ke-10 kita lewat. Berarti tinggal 24 lagi. 24, nah masih panjang loh perjalanannya, masih jauh. Targetku 3 tahun sih di jalan, target ya. 3 tahun. Insya Allah 3 tahun. Karena mungkin Papua nanti akan panjang perjalanan. Oke, sampai jumpa bersama kita lagi. Salam dari saya Pace dan salam dari Bang Reddy. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in kota-kota Mujay.